Ini setelah berganti-ganti banyak banget, pembersih-pembersih ini adalah sesuatu yang wajib banget sih. Satu tongkat, satu yang kayak pancing. Udah, ini scratching post yang pertama saya beli. Kita nggak pernah tahu kapan ngebutuhin pet cargo ini. Litter box ini juga macam-macam cat lovers. Saya tuh punya banyak banget sisir ya. Halo, apa kabar cat lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko, dan ini adalah dunia kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini kita mau sama-sama ngebahas tentang barang-barang apa yang harus kita siapin, daftar belanja yang harus kita beli saat kita pertama kali mengadopsi kucing ya. Ini berdasarkan pengalaman saya cat lovers, jadi saya akan kasih lihat barang-barang apa yang saya pakai selama saya merawat Pito, Molo, Leon, dan Cimoy dari pertama kali sampai sekarang, dan saya juga akan tunjukin beberapa barang yang sebetulnya saya beli tapi akhirnya nggak kepake. Biasanya kalau kita pertama kali mengadopsi kucing, kita pengennya ngasih sesuatu yang maksimal, dan kecenderungannya adalah kita belanja berlebihan cat lovers. Ini saya mau ngasih tahu apa-apa aja yang esensial untuk bos bulu kita. Tapi kalau cat lovers mau belanja berlebihan juga nggak apa-apa sih, nggak akan ada yang salah ya. Yang pertama cat lovers yang harus kita siapin adalah wadah makanannya. Wadah makanan yang sekarang dipakai sama Pito, Molo, Leon, sama Cimoy adalah ini. Ini saya pakai sekarang setelah berganti-ganti banyak banget ini cat lovers. Yang saya suka dari ini adalah karena bahannya adalah stainless steel dan dia ada kayak mejanya gitu. Jadi mereka nggak terlalu nunduk untuk makan makanannya. Yang saya rekomendasikan cat lovers adalah pilih wadah makanan yang bahannya adalah kaca, keramik, atau stainless steel. Jadi hindari belanja wadah makanan yang bahannya plastik. Kenapa? Karena plastik itu agak susah dibersihin cat lovers, terutama kalau cat lovers ngasih makanannya adalah wet food. Dry food juga kadang-kadang masih ninggalin sisa-sisa meskipun udah kita bersihin, dan ini yang bikin kadang-kadang bos bulu kita suka jerawatan di dagunya, di bagian bawah sini nih cat lovers suka ada yang hitam-hitam. Itu biasanya terjadi karena kita pakai wadah makanan plastik. Ngumpul semua di sini, ya kan? Karena disangkain dikasih makan, padahal ini baru pada makan semua. Yang kedua, cat lovers yang harus disiapin selain wadah makanan adalah tempat minum. Biasanya kita suka tertarik sama tempat minum dan tempat makan yang sebelahan. Saya nggak merekomendasikan kayak gitu cat lovers, karena biasanya ribet dan belum tentu bos bulu kita mau makan sebelahan sama tempat minumnya. Karena biasanya di alam liar itu, kucing makan dan minum di tempat yang berbeda. Jadi saya rekomendasiin dipisahin aja cat lovers, wadah makanan sendiri dan wadah minum sendiri. Sekarang yang dipakai sama Pito, Molo, Leon, sama Cimoy itu adalah tempat minum yang kayak gini nih cat lovers. Bentuknya adalah pancuran. Alasan kenapa saya pakai tempat minum yang ada pancurannya kayak gini adalah ini akan merangsang bos bulu kita untuk minum lebih banyak, karena dia tertarik sama pancurannya. Dan juga ada lampunya. Jadi ini kalau malam dia nyala cat lovers, bisa jadi kayak nerangin ruangannya kayak gitu. Tapi sekali lagi, nggak harus cat lovers pakai tempat minum yang pancuran kayak gini. Bisa juga kasih wadah biasa aja cat lovers, tapi saya rekomendasiin untuk tempatnya terpisah sama makannya. Jadi misalnya makanannya di pojok kanan, taruh tempat minumnya di pojok kiri. Tapi pastikan bahwa bos bulu kita tahu posisinya ada di mana. Oke, yang ketiga cat lovers yang penting untuk kita tahu adalah litter box. Litter box ini juga macam-macam cat lovers. Jadi ada ukuran yang beda-beda, ada yang kecil, ada yang small, medium, large. Kemudian ada juga litter box yang bentuknya ada saringannya, dan ada juga litter box yang tertutup. Sekarang Pito, Molo, Leon, sama Cimoy itu pakai litter box. Sebenarnya ini adalah litter box large yang tertutup, tapi karena mereka sekarang udah gede banget, jadi tutupannya nggak saya pasang ya. Yang penting cat lovers kita tahu yang nyaman dipakai sama bos bulu kita. Yang juga perlu dibeli cat lovers itu adalah scoop. Ini dari pertama saya adopsi Pito sampai sekarang nggak pernah ganti. Jadi nggak perlulah beli yang aneh-aneh cat lovers, beli aja yang biasa. Karena ini sebenarnya yang penting adalah fungsinya, dan ini berfungsi bagus banget. Buat pasir, buat kristal saya pernah pakai, buat wood pellet juga saya pernah pakai, dan buat tofu cat litter juga aman-aman aja. Ini scoop ini wajib ya cat lovers ya, karena kita nggak mau tangan kita masuk ke dalam situ kan. Yang juga satu paket saya rekomendasiin adalah ini. Ini saya rekomendasiin banget karena ini kepake banget nih cat lovers, pembersih kayak gini ya. Jadi sekop kecil gini sama sapu, karena biasanya akan ada aja sisa-sisa yang harus kita sapuin kayak gini. Nah, berikutnya cat lovers yang juga penting untuk kita siapin adalah scratching post.
Scratching post itu adalah media yang dibutuhkan sama bos bulu kita untuk beraktivitas setiap hari cat lovers, terutama untuk mengasah kukunya. Kalau kita nggak nyiapin scratching post dulu awal-awal itu saya nggak terlalu nyiapin scratching post. Saya nyiapin scratching postnya agak terlambat. Ini scratching post yang pertama saya beli. Sampai sekarang masih kepake tuh. Bentuknya sampai kayak gini. Tapi karena saya cuma punya scratching post kecil kayak gini aja dulu, yang jadi korban adalah sofa saya. Tuh lihat. Mereka pakai garukan ya kan. Nah, saya scratch post di rumah saya itu sekarang yang paling berfungsi adalah yang ini nih cat lovers. Ini scratch post yang amat sangat berfungsi sampai sekarang kelihatan ya. Tuh. Dan ini mereka excited banget. Lihat nih. Ini pasti piton tuh. Lihat. Dia happy banget nih ngegarukin kayak gini cat lovers. Nah, yang penting untuk scratching post nih cat lovers adalah kita harus ngelihat habitnya bos bulu kita itu, dia lebih suka scratching di tempat yang vertikal atau di tempat horizontal, karena beda-beda. Ada kucing yang seneng ngegarukin karpet, keset gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu harus beli scratching post yang kayak gini aja nih cat lovers. Nggak usah beli yang mahal-mahal. Nih, beli yang kardus aja kayak gini. Kalau kucingnya seneng sama scratching post yang horizontal, ini tuh juga mereka akan seneng banget. Tuh, lihat. Nah, kan? Kayak gitu. Scratching post ini adalah aktivitas favoritnya bos bulu kita cat lovers. Jadi, pastikan bahwa kita nyiapin tempat cakaran kayak gini. Lihat tuh. Pito sama Cimoy happy banget. Yang berikutnya, saya rekomendasiin untuk siapin mainan. Yang saya rekomendasiin adalah coba beli mainan yang bentuknya tongkat kayak gini. Satu tongkat, satu yang kayak pancing. Udah, kalau mau nambah lagi, beli laser point. Yang lain-lain itu selingan aja cat lovers. Yang kepake sampai sekarang sama Cimoy sih sebetulnya adalah mainan bola gini. Tapi nggak semua bos bulu mau main bola. Ini di tempat saya juga yang main bola ini cuma Cimoy aja. Nggak mau. Tumben. Ya udah. Kenapa saya nggak ngerekomendasiin untuk beli mainan banyak? Karena sebetulnya kita bisa aja nyiapin mainan sendiri cat lovers yang murah-murah dan mereka tuh udah happy cuman kertas digulung-gulung dilempar tuh mereka happy. Selotip ya. Ini ide aja selotip ditarik, bunyinya tuh bikin mereka tertarik, digulung-gulung dan dilempar juga ada kilauan-kilauan yang bikin mereka seneng. Dan kantong plastik tuh juga mereka seneng banget tuh cat lovers, kresek, tapi hati-hati harus dijagain ya cat lovers ya, jangan sampai ada partikel-partikel plastik yang terkonsumsi sama bos bulu kita. Terus yang juga harus disiapin cat lovers, saya lupa, adalah ini kepake banget nih cat lovers untuk ngebersihin, terutama kalau cat lovers mengadopsi kucing long hair. Ya, kalau kucing short hair kayaknya sih nggak terlalu. Tapi pembersih-pembersih ini adalah sesuatu yang wajib banget sih buat saya ngebersihin rumah. Yang kepake sampai sama Om WP sampai sekarang adalah yang ini. Ini kepake banget sampai sekarang. Sama ini. Ini juga kepake. Ini baru dan ini kepake banget juga. Setiap hari pasti saya pakai untuk ngebersihin permukaan-permukaan kayak gini nih cat lovers supaya jadi tuh. Tapi udah bersih sih karena ini udah saya bersihin ya. Nah, saya juga rekomendasiin untuk siapin lint rollers kayak gini. Kayaknya saya taruh di pintu sebelum saya keluar supaya saya bisa pastikan bahwa baju saya nggak ada bulunya atau nggak terlalu banyak bulunya. Yang juga penting nih cat lovers adalah ini. Sebetulnya nggak terlalu banyak dipakai sih. Tapi buat saya ini fungsinya penting banget karena kita nggak pernah tahu kapan ngebutuhin pet cargo ini. Pet cargo ini bisa kita pakai saat pertama kali kita bawa bos bulu kita masuk ke dalam rumah ya. Ini bisa jadi sanctuary atau tempat perlindungan pertamanya dia sebelum dia mengenal ruangannya yang gede. Semua bos bulu di sini tuh happy banget sama pet cargo kayak gini. Jadi mereka tidak ada ketakutan. Yang saya rekomendasiin cat lovers adalah perkenalkan pet cargo ini sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kenapa saya rekomendasiin pet cargo adalah karena kita suatu saat akan perlu ngebawa bos bulu kita ke dokter hewan untuk vaksin atau untuk steril, dan pet cargo kayak gini akan menolong banget untuk bawanya. Saya rekomendasiin pet cargo yang beneran kayak gini cat lovers. Sekarang kan ada tawaran-tawaran yang bentuk kayak backpack atau apapun itu. Buat saya itu fancy, tapi saya tetap pilih yang kokoh kayak gini supaya bos bulunya aman di dalam dan juga kita bawanya aman-aman aja cat lovers ya.
yang juga penting nih cat lovers adalah perangkat grooming. Terutama kalau mengadopsi kucing-kucing long hair. Saya tuh punya banyak banget sisir ya. Tapi yang saya rekomendasiin untuk long hair cat lovers adalah nih. Tuh, mereka berebutan masuk karena mereka happy banget sama pet cargonya. Nah, balik lagi ya cat lovers ya. Yang perlu adalah perangkat grooming seperti sisir. Dari pengalaman saya cat lovers, sisir yang paling saya pakai adalah sisir yang bentuknya kayak gini. Untuk long hair, sisir sikat yang kayak gini nih cat lovers, ini amat sangat saya pakai. Atau yang biasa aja kayak sisir manusia kayak gini. Ini juga kepake. Ini direkomendasiin sama orang-orang grooming cat lovers karena ini ngejaga supaya bulunya nggak rontok. Dulu tuh saya pakai yang kayak gini nih, yang bentuknya kayak silet kayak gini. Sekarang saya udah nggak pernah pakai ini. Karena kalau saya pakai ini bulunya tuh kecabut semua. Jadi yang saya rekomendasiin adalah beli aja yang kayak gini. Sisir kayu yang buat manusia kayak gini aja juga udah cukup kok cat lovers. Terus kalau untuk kucing short hair, dia tuh seneng banget sama ini. Si Cimoy tuh seneng banget disisir pakai ini. Karena mungkin kayak dipijetin gitu kali ya. Terus ini, penting. Gunting kuku. Biasanya kukunya cepet banget panjangnya, jadi mesti digunting ini. Dan perangkat wajib saya untuk grooming yang saya rekomendasiin adalah enak banget kayaknya tidur di situ. Sebenarnya ya, senjata grooming saya adalah ini. Tisu basah. Memang ada tisu basah yang khusus untuk binatang peliharaannya cat lovers ya, tapi belinya tuh agak ribet. Kalau ada pilihan itu silahkan stok tisu basah yang untuk hewan. Tapi kalau saya pakai tisu basah ini biasa yang non fragrance yang buat bayi. Nah, itu adalah yang harus dibeli ya cat lovers ya. Sekarang saya mau ngasih tahu apa yang bisa dipertimbangkan ulang karena urgensinya nggak penting di awal-awal ya. Nih saya kasih tahu nih cat lovers ya. Yang kayak gini-gini nih. Ini cuma lucu-lucu aja nih cat lovers. Tuh, ya. Ini lucu-lucuan aja, tapi ini sebetulnya nggak terlalu kepake. Jadi akhirnya ya udah cuma buat hiasan-hiasan aja. Hei. Seperti biasa kan, selalu ada keributan antara Leon sama Pito. Terus mainan-mainan kayak gini nih cat lovers. Ini juga nggak terlalu penting. Ini harganya nggak murah dan mereka tuh mainin paling lama seminggu. Setelah seminggu udah bosen. Jadi menurut saya ini nggak perlu di awal-awal banget nih mainan-mainan kayak gini. Terus kadang-kadang kita kepikir untuk nyiapin kayak gini nih tempat tidur. Dari awal sampai sekarang ini jarang banget dipakai untuk ditidurin. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena di sini long hair semua ya. Jadi karena mereka bulunya panjang, mereka nggak terlalu nyaman tidur di tempat tidur kayak gini. Jadi saya sih agak tidak merekomendasikan ini untuk jadi prioritas awal nih cat lovers. Nah, tambahan saya untuk sesuatu yang penting banget dibeli adalah kalau cat lovers belum punya vacuum cleaner, sebaiknya punya vacuum cleaner karena itu adalah senjata yang penting banget untuk kita ngebersihin rumah kita kalau kita tinggal sama bos bulu. Semoga pembahasan kita hari ini tentang apa yang harus disiapkan saat kita pertama kali mengadopsi kucing, daftar belanja saat pertama kali kita menyiapkan bos bulu di rumah ada manfaatnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira, saya Willy Priyoko. Bye-bye.